Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rusuga Ditya. Saya berasal dari kelas Divalopa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu dengan judul Sistem Pendeteksi Berita Hoax berbasis web menggunakan Natural Language Processing. Berikut membernya. Yang pertama ada Emma Kurniasari, yang kedua ada Fajar Purnama Sidik, yang ketiga ada Fitriana Fajriani, yang keempat ada Labibudin Alvin Afif, dan yang terakhir saya sendiri, Reza Yoga Ditya. Latar belakang yang pertama yaitu masyarakat kesulitan untuk membedakan berita yang valid maupun hoax. Yang kedua, berita hoax di internet telah menjadi masalah global yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Yang ketiga, hoax adalah informasi yang sesat dan berbahaya karena bisa mengganggu ketertiban demokrasi, politik, dan ekonomi. Yang keempat, hasil survei Mastel pada tahun 2019, persentase orang yang enggan memeriksa kembali berita yang didapat masih sejumlah 55,8%. Hal tersebut disebabkan karena mereka mengira sudah ada yang memeriksa berita tersebut sebelum disebarluaskan. Yang terakhir, hasil penelitian masyarakat telematika Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 44,3% responden mengatakan menerima berita bohong atau berita hoax. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana hasil analisis sistem deteksi hoax berbasis web menggunakan metode naive Bayes classifier. Yang pertama yaitu penentuan ide. Jadi seluruh anggota diberikan kesempatan untuk memberikan 2 gagasan dan dilakukan voting untuk menentukan ide proyek yang akan dibuat. Selanjutnya ada backlog dan dataset. Penentuan fitur yang akan diterapkan pada program yang akan dibuat dan pengumpulan dataset yang sebagian bersumber dari Kaggle dan sebagian lainnya hasil scraping pada website cek fakta. Selanjutnya yaitu modeling, menerapkan metode naive Bayes classifier dengan tahapan berupa melakukan import library, load dataset, fitting data, training, dan serta evaluasi model. Yang terakhir yaitu deployment, pembuatan web, dan deployment ke website menggunakan Flash. Ini nama proyeknya, Scanex, tumpas tuntas berita hoax. Kenapa sih harus Scanex? Berangkat dari banyaknya berita simpang siur yang belum diketahui kebenarannya, Scanex hadir untuk membantu kita semua untuk mengkonfirmasi kebenaran berita yang ditemukan di berbagai media. Berikut fitur-fitur Scanex, yaitu ada deteksi hoax, pendeteksian hoax dengan menuliskan keyword pada form input yang telah disediakan. Setelah mengklik tombol prediksi teks, hasil dapat dilihat pada sebelah kanan halaman. Fitur yang kedua yaitu tips. Nah, di tips itu ada banyak tips mencegah berita hoax dan ciri-ciri dari berita hoax tersebut. Dan yang terakhir yaitu fitur informasi. Pada fitur informasi terdapat informasi mengenai website Scanex beserta cara kerjanya. Berikut cara kerjanya, menuliskan keyword. Cara kerjanya yaitu dengan cara menuliskan keyword berita yang ingin diketahui kebenarannya. Selanjutnya, keyword yang telah dimasukkan akan dilakukan klasifikasi seperti pada tahap modeling, yang kemudian hasil validasi berita akan tampil di sebelah kanan halaman scan. Pengguna juga dapat melihat informasi terkait website serta tips untuk mencegah berita hoax. Berikut masalah yang dihadapi selama pengerjaan proyek akhir. Dari masalah internet tersendiri, sebagian besar proses yang dilakukan secara bersama-sama membuat waktu pengerjaan menjadi kurang efektif dan memakan banyak waktu. Yang kedua, masalah eksternal, kesulitan dalam menemukan dataset berita yang sudah berlabel serta memiliki isi yang sudah seimbang. Jadi pada beberapa waktu yang lalu tim kita mengalami kendala, yaitu dataset yang digunakan cenderung lebih banyak berita hoax daripada, atau bisa dibilang timpang seperti itu. Jadi tidak seimbang antara berita hoax dan berita fakta. Sehingga masih perlu scraping untuk menambahkan data baru. Berikut
tampilan website-nya. Sebelum kita ke kesimpulan, saya akan menampilkan video demonstrasi penggunaan website Scanux. Nah, berikut video demonstrasi website Scanux. Ini hasil atau tampilan ketika berita terdeteksi valid atau fakta. Dan ini tampilan atau hasil ketika berita terdeteksi berita hoax. Kesimpulannya, sistem dapat mengidentifikasikan kebenaran berita secara akurat, keseluruhan produk backlog dapat terselesaikan dengan baik, desain yang dibuat dapat terimplementasi pada website, dan yang terakhir, hasil pembuatan sistem pendeteksi berita hoax berbasis web dinilai positif oleh pengguna setelah diuji coba. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih.